Perkenalkan, nama saya Nuriyatila Iya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289215059. Mata kuliah Digital Bisnis yang diampu oleh Bapak Joni Tismanto SSOSNM. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya dalam bentuk PowerPoint. Mengelola pemasaran digital. Pengertian digital marketing adalah satu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Pengertian digital marketing adalah satu kegiatan pemasaran atau promosi suatu brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Berikut kelebihan dari pemasaran digital. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Yang ketiga, murah dan efektif. Bootstrapping, self-funding, serial funding, dan ventura. Tahap bootstrapping atau tahapan pendanaan perusahaan pre-seed biasanya terjadi saat startup merogoh kantong sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahap pendanaan startup ini, tahap penelitian masih dilakukan karena untuk menilai kelayakan perusahaan pada tahap pendanaan startup awal. Pemilik mencoba mengumpulkan dana untuk melakukan riset pemasaran, sehingga mereka mengetahui selera dan preferensi pelanggan target merek. Serial funding adalah jenis funding yang diperuntukkan bagi startup yang telah memiliki imbal hasil setelah menjadi startup series. Ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Berikutnya, strategi pitching. Pitching adalah strategi untuk mengkomunikasikan ide-ide baru dan berusaha mendapatkan dukungan atau audiens terhadap ide-ide yang Anda sampaikan. Untuk dapat mengoptimalkan pitching, dapat juga menggunakan sistem CRM sales yang dapat meningkatkan produktivitas tim penjualan. Pola pikir bisnis di era digital. Pada awal kemunculan internet, banyak perusahaan yang memandang ke sebelah mata akan potensi internet bagi usaha mereka. Tidak sedikit juga yang menganggap internet sebagai batu sandungan karena mereka harus mempelajari hal baru ini. Saat ini, hampir semua usaha memanfaatkan internet untuk mengangkat eksistensi mereka. Yang tidak mampu mengikuti perkembangan ini terpaksa gulung tikar. Berikutnya, pola pikir pengusaha yang seperti apa yang wajib kita miliki agar bisa bersaing di era digital ini. Yang pertama, selalu terbuka terhadap perusahaan. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, integrasikan semuanya. Yang kelima, cerita bukan berita. Yang keenam, human touch. Dan yang terakhir, perluas dan perkuat jaringan di dunia maya. Mengelola kenaikan kelas usaha. Pada era digital seperti sekarang, keberadaan ponsel yang dilengkapi dengan jaringan internet telah menjadi kebutuhan wajib bagi banyak orang. Dengan memiliki ponsel, memungkinkan siapapun bisa mengakses dan menggunakan media sosial kapan dan dimanapun mereka membutuhkan informasi atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fenomena yang bisa terjadi jadi sumber keuntungan begini. Mengapa tidak Anda memanfaatkan? Jangan hanya jadikan media sosial untuk melihat atau mengikuti aktivitas para pesohor saja. Manfaatkan media sosial yang Anda miliki tersebut untuk mempromosikan produk yang Anda jual. Bila perlu, buat akun khusus dengan nama usaha yang Anda miliki di setiap platform media sosial sehingga jangkauan produk Anda untuk dikenal masyarakat jadi semakin luas. Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Evaluasi bisnis atau evaluasi perkembangan usaha merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang value dari suatu perusahaan atau suatu penyertaan dalam usaha tersebut. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar aset dikurangi jumlah hutang. Tujuan dari evaluasi atau penilaian perkembangan usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari sebuah usaha. Apakah berkembang sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Dan tujuan dari penilaian adalah mengoptimalkan modal usaha yang kita miliki agar sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Berikutnya yaitu perbedaan P2P lending dan crowdfunding. Dalam P2P, Anda akan dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang Anda pinjam dari awal investor
dan kewajiban pengembaliannya. Hal ini juga mewajibkan Anda untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan bisnis tersebut sesuai kesepakatan. Sementara crowdfunding adalah memerlukan perjanjian tertulis karena sifatnya yang sukarela. Crowdfunding membutuhkan kemampuan Anda dalam mempresentasikan ide proyek dengan baik melalui penyedia platform agar banyak yang tertarik memberi dananya, sementara P2P tidak mensyaratkan hal tersebut. Menemukan ide usaha digital. Ide bisnis merupakan suatu yang terlihat sederhana tetapi justru memiliki nilai yang sangat mahal. Tanpa adanya ide bisnis yang kreatif, sebuah bisnis akan sama dengan bisnis-bisnis lainnya yang sudah ada. Banyak pengusaha yang telah menunjukkan buah manis dari ide bisnis yang kreatif dan solutif. Katakan saja perusahaan ojek daring, butler, ataupun perusahaan-perusahaan e-commerce yang sukses menjadi unicorn di Indonesia. Cara menemukan ide bisnis. Yang pertama, temukan permasalahan yang dimiliki pasar. Yang kedua, peka terhadap permasalahan. Yang ketiga, mengkombinasikan dengan produk yang sejenis. Yang keempat, uji ide bisnis. Yang kelima, belajar dari masyarakat. Yang keenam, berpikir out of the box. Terima kasih.